ketika berbicara membongkar kejahatan suatu keyakinan, Anda malah membela Muslim. Pantas saja orang-orang Katolik lebih banyak yang masuk Islam. Kenapa keterpurukan mereka dalam keadaan dan keterpurukan pemahaman mereka dan keberdosaan mereka yang tidak putus-putusnya? Memang Romo Patrik ini, saudara-saudara, orang Soe, orang NTT Soe, karena di sana, di Soe itu, lebih dari 400 keluarga. Saya sudah pergi ke Soe, ada satu desa yang sudah 400 keluarga masuk Islam. Di OEKAM arus perpindahan agama sebagian besar memang berasal dari Protestan menuju Islam. Yang orang OEKAM di sini, orang TTS umumnya, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kemarin teman-teman ya, saya bertemu dengan para mualaf yang berasal dari OEKAM Nusa Tenggara Timur, di mana para mualaf inilah yang disebut di dalam video antara Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan Romo Patris Allegro. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya, sudah saya perlihatkan juga di depan bagaimana Saifuddin menyalahkan Romo Patris Allegro yang dianggap gagal mempertahankan iman orang-orang Kristen dari kampung halamannya. Karena Romo Patris berasal dari OEKAM. Sedangkan menurut Romo Patris, yang jadi mualaf itu kan dari Protestan. Kenapa kami yang disalahkan? Kenapa dia yang disalahkan? Bagaimana mungkin dia mempertahankan iman orang-orang Protestan? Yang jelas-jelas imannya itu adalah iman yang bidat, ya, bidat dan sesat tentunya. Menurut pandangan dari Romo Patris, kan begitu. Dan di sini ada beberapa fakta yang saya temukan teman-teman ya. Jadi kemarin setelah saya diskusi, setelah saya bincang-bincang, dan saya mulai menggali, mencari informasi tentang kondisi yang ada di NTT, terutama wilayah OEKAM, dan juga Kota Kupang tentunya ya. Jadi ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama tentu saja sebelumnya, mereka ini beragama Islam. Terus begitu datang Portugis, menjajah. Kan gitu, Portugis menjajah wilayah tersebut, pulau tersebut, mulailah penyebaran agama Kristen, terutama Katolik. Karena Portugis membawa agama Katolik. Baru penjajah dari Belanda, beserta dari Jerman, misionaris, datang ke sana untuk menyebarkan yang namanya Protestan ya. Itulah awal mula kenapa wilayah NTT itu beragama yang namanya Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Dan ada beberapa fakta yang saya temukan teman-teman. Selain Saifuddin yang pernah membangun kamar mandi ya, pernah membangun jamban, dan dia cara pasang jambannya juga salah-salah, dan bahkan jambannya ternyata tidak jadi sampai sekarang teman-teman. Jadi bangunan yang ingin dibangun oleh Saifuddin sampai sekarang belum siap, lantaran Saifuddin keburu kabur ke luar negeri teman-teman, keburu kabur. Dan insya Allah ya, kalau saya jadi ke sana, kita akan mengunjungi juga jamban atau kloset ya, kloset yang dibangun oleh Blukusuntur Saifuddin Ibrahim ya. Tapi saya mau izin permisi dulu teman-teman ya untuk tampilkan beberapa data. Jadi ini data saat Saifuddin ada di wilayah OEKAM ya. Lebih tepatnya dia masuk ke desa-desanya yang ada di sana teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bagaimana si Saifuddin ini istilahnya lebay-lebay lah. Ini nama daerahnya Oiue. Ya, nama daerahnya namanya Oiue. Kalau teman-teman lihat, ini bekas mimbar gereja. Ya, nampak ya, salib. Ini dulu mimbar gereja dan sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sudah tidak dipakai lagi lantaran mereka sudah pindah. Ya, yang dari kampung Oiue ini udah nggak ada lagi Kristennya, mereka sudah pindah, dan gara-gara kondisi dari mimbar tersebut yang masih ada sisa seperti ini digoreng oleh Saifuddin saat dia ke sana ya. Jadi Saifuddin pernah ke sana beberapa kali, dari buat KKR, bangun jamban ya, bangun kloset toilet. Terus di situ dia juga pernah melakukan pengobatan teman-teman ya. Jadi Saifuddin pernah ke Ciduk melakukan pengobatan. Ya, dia membagi-bagikan obat.
dan lokasi yang dia pilih adalah rumah jemaat muslim. Ya gitu ya. Jadi rumah jemaat muslim. Kalau bagi-bagi obat nggak ada masalah teman-teman. Ya, kalau cuman sekedar bagi-bagi obat gratis nggak ada masalah. Cuman yang jadi problem, ya, dia di situ teman-teman malah mengajak orang-orang Islam berdoa secara Kristen. Jadi orang-orang yang dapat obat itu harus didoakan secara Kristen, baru boleh terima obatnya. Dan itu sempat membuat marah warga di sana, dan Saifuddin melarikan diri. Ya, melarikan diri tengah malam dan meninggalkan barang-barang dia di rumah jamaah muslim tersebut. Nanti kita kalau sempat ke sana, kita akan tunjukkan ya barang-barang yang tidak sempat dibawa oleh Saifuddin saat dia kabur setelah keciduk. Keciduk membagikan obat, tetapi harus mendoakan orang secara Kristen. Ya, harus mengajak orang-orang berdoa kepada Tuhannya. Ya, ini kan nggak boleh ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, ya, dia posting. Ini waktu Saifuddin posting di tempat dia dulu. Jadi kalau kalian lihat nih 14 jam yang lalu, ini enggak. Ini 14 jam saat di screenshot. Ya, saat postingan tersebut di screenshot. Ini sudah 2,5 tahun yang lalu, teman-teman. Di sini dia tulis khutbah perpisahan. Khutbah di atas mimbar gereja yang sudah roboh karena ditinggal oleh jemaat yang pindah jadi mualaf di desa Oekam, Soe, NTT. Saya dan tim mengunjungi desa itu dan tinggal 5 keluarga yang sangat miskin karena rumah mereka juga sudah lapuk dan usang. Sedangkan warga yang mualaf dibangunkan rumahnya oleh orang Jakarta. Dan setiap rumah ada nama penyumbang di atas pintu. Sangat psikologis sekali. Saya miris melihatnya. Awal tahun depan, saya dan tim akan datang lagi setelah saya berhasil mengetuk hati para pembaca semua. Yang tergerak memberkati, silakan messenger ke saya. Hanya Yesus pengharapan mereka. Indonesia bagi Kristus, haleluya. Kan gitu, Saifuddin selalu ngomong ya. Dan di sini, kalian bisa lihat ya, dia membuat sebuah cerita drama, seakan-akan bahwa orang-orang yang mualaf itu dibangunkan rumah oleh orang Jakarta. Saifuddin sendiri orang Jakarta gitu ya, dia sendiri orang Jakarta. Kenapa dia nggak bangunkan rumah? Kenapa dia harus menunggu donatur-donaturnya? Kan dia tulis ya, dia harus mengetuk hati dari para pembacanya dulu. Jadi memang dia ke sana untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di sana dengan tujuan untuk menggalang donasi dari para donaturnya untuk mau menyumbang kepada dia, dan hasilnya dari uang tersebut dia mulai membangun yang namanya kloset ya. Dia membangun WC, teman-teman. Bahkan dia sudah menjanjikan akan membagikan rumah buat orang-orang yang ada di sana. Tapi Saifuddin keburu menjadi DPO dan sampai sekarang rumahnya tidak siap, teman-teman. Tidak siap-siap lantaran Saifuddin sudah keburu jadi DPO. Insya Allah kita akan ke sana untuk melihat langsung bangunan dan juga jamban tersebut ya. Ini janji saya kepada kalian. Kita akan syuting di situ, kita akan perlihatkan jamban yang sudah dibuat Saifuddin. Tapi sebelumnya saya akan putarkan juga ya, ini sebuah video dari anak-anak yang ada di Oekam yang akhirnya memilih untuk menjadi mualaf, teman-teman ya. Jadi wilayah tersebut adalah base camp-nya dari Romo Patris kalau Katolik, kalau Protestan ada Mel Atok, ada Esra Soru, bahkan setahu saya pendeta MM juga berasal dari sana, tapi dia sekarang tinggalnya di wilayah Malang ya, di kota Malang. Oke, saya putarkan dulu ya, ini video di sana teman-teman ya, dan saya mau kasih tahu juga bahwa Saifuddin ya itu sempat mendatangi 7 masjid untuk mencoba mengajak warga muslim di sana pindah. Ya, jadi di situ ada 7 masjid dan 1 musola di kampung tersebut. Jadi memang sudah ramai sekali orang-orang yang memeluk Islam, seperti yang Saifuddin bilang. Sudah ada 400 keluarga yang mualaf ya. Terus kalau teman-teman mau tahu, di sana juga sudah dibangun yang namanya rumah Quran. Ya, rumah Quran untuk para mualaf supaya mereka bisa belajar. Dan Saifuddin kemarin sempat mau bikin tandingannya, tetapi gagal ya. Sekali lagi Saifuddin gagal. Oke, kita putarkan dulu teman-teman. Jalannya cukup berlumpur. Selain melewati sungai kering,
Kita juga akan memasuki daerah perbukitan, di mana jalannya dipenuhi dengan batu dan terkadang kita menemui sungai-sungai kecil seperti ini dan tanjakan yang cukup curam. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di Desa Quran OFW. Setelah singgah sejenak di Kampung Quran OEW, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju OE Besa. Karena di OE Besa lah kita akan berfokus berbagi kebahagiaan dalam sosial. Lanjutin aja. Oke. Assalamualaikum Iwan Villa semua ya. Dan bersama saya sudah ada Bang Fajar ya. Bang Fajar. Ya, kalau boleh tahu nih Bang Fajar, ini wajahnya bukan wajah Jawa nih. Iya. Wajah Timur. Timur. Dari mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Timur, Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan kabupatennya. Iya, Kecamatan Aman Timur, desanya Oekam. Oekam. Ya, Oekam. Desa Angker, desa saya. Saya tahu Oekam tuh gara-gara Romo Patris Allegro. Iya, saya juga kenal. Viral ya? Iya. Kenal. Iya, pernah debat di sana. Sama Romo Patris? Iya. Masa? Iya. Bukan saya hadir di situ, cuma teman-teman saya. Oke. Saipudin Ibrahim pernah ke situ kan? Iya, pernah. Tahun berapa dia ke situ? 2022. Iya, Saipudin sempat viral di Iya. situ ya. Kalau boleh tahu tuh, asli dari sana. Asli dari sana. Kok Islam? Alhamdulillah, kalau saya Islamnya dari lahir karena kakek saya mengikuti dulu kan sana Islam semua, terus kristenisasi. Oh, aslinya penduduk sana Islam. Iya, tapi ketika penjajahan datanglah Kristen. Portugis masuk, Portugis masuk ya. Kristen masuk. Masuk menjadi Katolik maksudnya. Katolik Protestan. Baru Protestan ikut Iya. nyebar ya. Iya, Kalau kakek bertahan di Islam. bertahan di Islam. Banyak yang Islam. Sedikit. Berapa persen tuh kira-kira? 0, Wah, 0, kakek kok bisa bertahan? karena ya kalau kakak saya kan salah satu pembantu raja. Oke. Makanya kalau mau dipaksa tidak bisa. Oh, dia nggak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Oke. Kalau boleh tahu nih, artinya kan lu Islam di antara semua Kristen di situ tuh. Ya. Itu sampai umur berapa di situ? Saya sampai 2014 itu umurnya 13 tahun. Oke. 13 Terus? tahun. Terus saya dibawa sama paman ke Jawa, tepatnya di sini, Ke Bandung nih? Bandung. Mondoknya di sini, pondok sini. Di Pondok Cigenitri. Persis? Iya. Terus tidak betah, pondok sebulan lah, tidak betah, sakit karena sakit. Terus keluar, lanjut di Lembang. Pondok di Lembang. Persis juga di Lembang. Begitu tamat? Tamat, ya saya pulang ke kampung berdakwah. Oh, jadi lu berdakwah di kampung? Di kampung. Masya Allah, luar biasa. Saya berdakwah dan alhamdulillah pas pulang ke Jawa lagi buat kuliah bawa 2 orang. Yang kebetulan Kristen semua 2 orangnya. Nah. Ini pelaku yang dibilang sama Saipudin Islamisasi. Iya. Oekam. Iya. Ya. Iya. Berapa orang? Ratusan dibilang ya? Ratusan. Kalau saya yang bawa itu sekitar 11 orang. 11 orang. Yang Kristen, dari Kristen. Yang masuk Islam. Kalau yang Islam terus bawa ke pondok itu hampir 20-an. Jadi kok bisa sampai ratusan dibilang? Ya karena banyak teman-teman saya yang bawa masuk ke pondok, Ada yang lain bukan ya? saya sendiri. Oke, banyak ya? Ya banyak. Jadi di Oekam sekarang berapa yang Islamnya? Kalau di OEK untuk sekarang alhamdulillah 30%. Udah Islam? Islam. Masya Allah.
Dari 5% sampai udah. Tapi banyak dari Protestan dibilang kan? Iya, banyak dari Protestan. Kalau yang Katolik agak susah. Agak susah. Karena kemarin ribut tuh antara Saifuddin sama Romo Patris, tahu Iya, nggak? tahu. Romo Patris disalahin kan sama si Saifuddin. Saifuddin bilang, kamu banyak ngomong, kampungmu banyak yang mualaf, dibilang. Ya, kampungmu sendiri nggak bisa kamu jaga, banyak yang jadi mualaf. Terus dibilang sama Romo Patris kan, loh yang mualaf Protestan bukan Katolik, kok salah saya gitu kan? Jadi itu betul. Betul. Dari yang 11 orang yang saya bawa terus dari mualaf itu 9 orangnya Protestan, 2 orangnya Katolik. Katolik. Yang Katolik itu anaknya pendeta lagi. Aneh pendeta, nggak marah tuh? Nggak marah. Sampai laporin saya ke polisi. Laporin polisi sana. Iya. Terus hasilnya? Hasilnya kan ditanya anaknya, wawancara sama anaknya mau sendiri, tanpa dipaksa. Umur masuk Islam itu umur 17 tahun. Yang 17 satu 14 tahun. Jadi nggak sempat kena panah gitu atau kena tombak? Cuma mukul anaknya doang. Oh, anaknya dipukul. Kalau saya tidak perlu dipukul karena mungkin takut dilaporin polisi juga. Ya kadang-kadang kan bisa kelepasan gitu di Iya. panah atau apa enggak Cuma ya? dimarah, dimaki, ya gitu. Kenapa masuk Islam? Islam itu gitu. Dibohongin. Mendingan di Kristen kan udah jamin masuk surga. Begitu pokoknya. Sempat gitu ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain nggak OEKAM tuh daerahnya gimana sih? Soalnya kan kita nggak pernah ke situ. Memang Kristennya taat atau cuman sekedar aja sih gara-gara ikut zaman dulu? Kalau untuk OEKAM itu kan termasuk kota, pelajar ada di situ. Jadi Kristennya juga agak taat. Kalau di pelosok-pelosok kan ikut-ikutan. Kalau di OEKAM itu ya 80% itu tahu agama mereka. Nah, 80% itu tahu agama mereka, yang 20% itu ikut-ikutan. Sedangkan keseluruhannya itu awal mulanya Islam itu ya mungkin 50 orang. Mungkin 50 orang, Iya. nggak nyampe. Tapi sekarang hampir 500 Ini kakak. kalau mereka pulang ya tambah rame lagi lah ya? Ya sempat ramai. Ya kalau yang istilahnya yang udah lagi nyantri, lagi Iya. belajar di luar, Iya. pulang berkeluarga di sana, beranak, Iya. tambah rame ya? Ramai. Dari dulu masjidnya cuma satu, sekarang sudah berapa masjid? 1, 2, 3 masjid. Udah 3 masjid. Oh, alhamdulillah. 4 masjid. Sudah 4 masjid. Udah 4 masjid. Iya. Kalau gereja? Gereja ribuan. Ribuan. Masa sampai ribuan? Oh, ratusan, bukan ribuan, ratusan. Kalau Ratusan ya? Oke. ratusan gereja. Kalau boleh tahu nih, apa yang memotivasi abang nih sampai ngajakin mereka? Kan yang pertama jadi kerjaan, Iya. ya. Jadi kerjaan harus ngurusin orang kan, Iya. ya. Harus kasih dia makan, harus bantuin dia ke Jawa. Terus yang kedua, ya kalau ada apa-apa sama mereka, lu yang disalahin, lu yang dicari, ya lu yang dibenci. Nah itu apa sih? Yang pertama kan kalau kata mengajak, saya tidak mengajak mereka karena mereka mau sendiri. Mereka mau sendiri. Nah, kalau mengajak itu kan salah. Oke. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Kalau mereka beragama Islam kan mau sendiri. Cuma saya bantu fasilitasinya. Fasilitasi. Iya, saya bantu mau sendiri. Kalau mereka yang cerita sedikit, kalau mereka mau syahadat di NTT itu akan jadi viral dan menjadi kasus besar. Oh, karena itu dibawanya ke Kalau Jawa baru syahadat. Kalau syahadat situ masalah itu. akan masalah besar, akan menjadi perang agama. Walaupun Bisa. saudara, iya, Walaupun saudara. walaupun saudara. Karena ini masalah agama, nanti tidak ada dorongan dari orang pihak luar. Jadi saya berpikir mendingan saya bawa ke Jawa baru syahadat biar aman. Nanti ketika anaknya sudah agamanya sudah baik, nanti dia sendiri untuk menjelaskan kepada keluarganya sendiri. Maka insya Allah keluarganya akan terima. Kalau kita yang menjelaskan dia, kamu siapa kok jelaskan gitu. Iya. Nah, tapi kalau anaknya kalau seperti ini, kalau udah sukses, orang tuanya sudah terima. Awal mulanya kan keluarganya tidak menerima, keluarga besarnya tidak menerima. Tapi dengan berjalan waktu sudah diterima, tidak marah lagi orang tuanya. Cuma pendeta-pendetanya yang marah. Iyalah. Nah, Karena- keluarga tidak marah. Pendeta akan lihat ini jadi potensi besok-besok ngajakin, bukan ngajakin lah. Gara-gara dia masuk Islam, yang lain jadi termotivasi kan. Iya, Kalau boleh tahu tuh, caranya gimana sih? Lu ke situ tuh. iya. Terus mereka tahu lu Islam, jadi mereka samperin. Tidak, ya semudah itu. Cuma kan kita di kampung kita itu satu RT itu sudah menjadi kampung Muslim. Jadi kita buat fasilitasi di masjid olahraga, bangun masjid olahraga futsal, bola voli. Terus mereka kan datang ke main. Oh main anak-anak tuh. Anak-anak main, anak-anak sore-sore
hari Minggu kayak gini kita dari pagi sampai sore. Dong mereka dong nggak pakai bahasa Kubang lagi. Melatok Mereka kenal, Melatok kenal. ya Kalau pendeta Melatok di kota Kupang ya dia. saya Tahu ya? pelosok ya. Jadi kita ajak mereka main bola, lama-lama kan mereka dengan main bola, terus jam 12 kan berhenti. Orang Islam kan kita sholatnya waktu. Mereka bingung ya kok Nah. bisa gitu. Kalau azan berhenti, terus mereka liatin kita sholat, mereka berhenti juga. Nah, yang punya lapangan orang Islam, musola punya, masjid punya lapangan. Iya. Berhenti. Ketika asar juga begitu, asar kita ngaji dulu, anak-anak ngaji dulu, mereka ikut ngaji. Nah, ikut ngaji, cuma ikut gak diajak ikut-ikut, lama-lama termotivasi. Oh begini ya Islam. Terus Teratur ya. iya teratur. Terus orang-orang kita, teman-teman saya kan dengan cara yang baik, kasih sayang, nggak marah-marah ke mereka, bantu mereka, begitu. Oke, gara-gara itu awalnya mereka kenal Iya. Islam ya. Gara-gara mereka penasaran ini orang Islam kok rajin kali sholatnya. Kali sholatnya bersih, ke masjid harus wudu. Bersih ya. Iya, pakai pakaian yang rapi, tutup aurat nggak. Kalau di situ memangnya terbuka-buka. Iya, terbuka. Ke gereja aja segini. Apa cowok atau cewek tuh? Cewek, kalau cowok enggak, cowok kan pakai celana. Kalau cewek ya segitu. Celana apa gitu? Iya, celana Ceweknya pakai rok pendek pakai gitu. rok pendek. Ke gereja. Bukan pakai baju yang bersih gitu, bagus gitu enggak? Bajunya mungkin bagus tapi Seksi. kurang bahan. Oh. Kurang bahan. Kayak orang-orang inilah ya. Orang barat. Orang-orang barat gitu ya, yang di pantai-pantai lah ya. Iya. Oke. Jadi orang ini begitu lihat kalian sholat, apa yang ditanyain biasa? Ini agama apa gitu ya? Iya, itu agama apa, terus ngapain? Ngapain cium tanah? Wah, gitu, ngapain gitu. cium tanah? Nah, terus? Iya. Kita jelasin perlahan-lahan. Kita sholat itu anak perintah agama, kita taat. Kita bukan cium tanah tapi menyembah yang punya tanah. Nah, gitu, bukan cium tanah. Begitu kita jelasin terus, lama-lama mereka ikut. Lama-lama mereka. Iya. Oke. Kalau ini kenal nggak Ustadz apa? Yang sering di NTT itu? Nababan. Ustadz Nababan, Iya. kenal. Kenal ya? Iya. Sering juga ke situ ya? Saya pernah ikut kajiannya. Pernah ikut kajian beliau. Oh. Ustadz Nababan di NTT juga banyak ya? Ustadz Nababan dari Dia asli Medan. Medan, Tapi kan banyak pelayanannya di daerah NTT ya? daerah timur. Daerah timur ya? Iya. NTT, Ambon, Papua, Oh sama iya. Sulawesi. Papua banyak juga ya? Iya. Tapi Sulawesinya timur, Cuk. Sulawesi Timur Timur. Tenggara. Jadi kalau abang lihat nih, Ya, anak-anak ini ikut kalian, iya. kok berani dia? Kan istilahnya cuman sekedar kenal dan mereka pergi ke daerah yang notabene mereka nggak tahu. Salah-salah lu jual pula nanti di Jawa kan gitu. Karena dilihat dari sebelumnya itu kita bawa terus senior kita itu sukses. Nah, di bawah sukses terus mereka bantu kita dakwah. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, begitu. Oke, jadi mereka lihat selama ini nggak ada lah yang aneh-aneh, Aneh. yang diajak pun baik-baik, Diajak jadi anak- orang semua. anak mereka kita bawa seperti ini, kita kasihkan juga nanti seperti itu dengan terbaik, versi terbaiknya. Jadi rencananya nih kayak mereka nih Ya. sekolah, setelah sekolah nanti terserah mereka mau jadi apa. Terserah kalau mau jadi apa itu pilihan masing-masing. Ya. Mau jadi apa itu pilihan masing-masing. Kita cuma saranin mau jadi apa, mau jadi apapun itu yang penting tugasmu itu mendakwakan Islam. Tugasmu yang penting itu mendakwakan Islam. Mau jadi apa itu serah kamu. Begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Ini mulai sejak kapan Saya mulai terjadi seperti itu di situ? kalau terjadi itu dari tahun 90-an. Cuma Mulai yang mulai dari 2016 itu maraknya di situ. Di maraknya kampung kita banyak yang masuk Islam. banyak nih. Itu satu pulau tuh kan? Satu pulau. Mantap. Itu ya, saya tahu betul sih soalnya sering ngikuti kan yang Iya. OEKAM Pulau Soy ya, Iya. Soy. Soal itu kan angker namanya. Oh, Kota angker. kenapa angker? Karena terlalu fanatik ke Katolik dan Kristennya. Tidak suka. Kenapa dia bisa tidak suka? Ada sejarahnya gitu. Ya, mungkin karena dulu kan sejarah pembantaian orang-orang Islam di HBC. Di situ. Iya, jadi dibawa sampai sekarang. Oke. OEKAM nama desanya ya. Baik, HBC.
Masya Allah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, apa saja yang pernah lu alami itu yang paling berat gitu? Misalnya dipukul kah? Atau Kalau saya dia yang dimaki atau yang paling saya alami yang paling itu dilaporkan ke polisi gara-gara anak pendeta tersebut. Oke. Nah, saya mulai merasa apa kita dakwakan agama Islam, Allah nggak bantu kita. Tapi Oh, sempat kepikiran gitu? gitu. Namanya manusia ya sempat Lagi down ya? down. Tapi lambat laun di polisinya nanya anaknya, kita bebas gak kena anaknya kamu sendiri. Saya merasa ya Allah, itu berarti kita menolong agama Allah, Allah tolong kita juga, Tuhan menolong kita, berarti janji Allah benar. Nah, setelah itu saya Makin termotivasi. makin termotivasi sekarang. Itu pernah nggak kayak misalnya mereka bilang ngapain ikut Islam kayak tadi kan? Iya. Islam tuh agama yang nggak benar, jahat gitu. Bukan pernah, tapi Sering. hari bukan. Jadi gimana cara jelasinnya? Jadi tiap hari mereka kan ngomong ke Islamnya, ke orang-orang mereka. Ini gantungin aja gini bisa. Jepit. Nah. Oke. Bahwa ngapain ikut Islam, mereka kan membohong, ngapain cium tangan dan lain-lain, mereka kan ngembah Ka'bah juga itu. Lebih baik kita ngembah Yesus yang sudah jelas kita akan masuk surga karena dosa-dosa kita diampuni, ditebus, juru selamat kan Yesus. Daripada nyembah Muhammad yang banyak nikahnya, kawinnya, nikah dengan anak usia 5 tahun katanya. Nah, berarti banyak istri dan lain-lain. Kita jelasin perlahan-lahan, begitu. Nabi kita nikah bukan karena nafsu. Kita menyembah Ka'bah bukan berarti kita percaya Ka'bah itu Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan dan milik Ka'bahnya. Kita menyembah Ka'bah itu atas perintah Allah. Perintah bukan karena Allah. Kita taat, makanya kita menyembah dan lain-lain. Biasa kan tetap nggak terima mereka. Iya, gak terima. Namanya kan orang non, jangan orang kafir, non Islam tidak akan terima, langsung terima kecuali yang dapat hidayah. Karena Al-Quran sudah disebutkan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sungguhnya Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran-penglihatan mereka. Kita ngomong kebenaran mereka tidak akan terima kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah. Itu anak pendeta itu kalau boleh tahu. Iya. Kenapa dia bisa jadi mulaf? Kan bapaknya pendeta. Setahu saya orang NTT itu kan istilahnya karir terbaik itu jadi pendeta kan. Benar sekali. Mereka tuh semua bermimpi jadi pendeta. Kalau anak pendeta itu biasanya dibiayain sekolahnya biar jadi Pendeta lagi. Dibiayain sekolahnya. Ini kok bang? Nah, itu dijanjikan yang namanya Lucianus Herisole. Lucianus namanya. Lucianus Herisole. Nah, terus itu dijanjikan seperti itu. Dia sekolahnya di misioneri, sekolahnya tamat SMP, terus mau lanjut SMA. Anaknya kan sering main di tempat futsal saya, tempat futsal saya olahraganya. Dia ikut ngaji, ada kajian ikut, lama-lama kan anaknya. Oh, kalau manusia yang berakal ya pasti berpikir, oh betul juga, Tuhan nggak mungkin berwujud gitu ya. Kalau Tuhan banyak berarti berantem terus buminya dihancurin dong. Gitu. Kalau Tuhan yang lebih dari satu berantem nanti. Iya, berantem. Yang mana yang jadi pengambil keputusan kan? Benar. Lama-lama dia ngomong, boleh gak saya masuk Islam gitu, tapi jangan bilang ke Bapak apa sama mama. Nah, terus dia ikut ngaji, ikut ngaji, orang tuanya belum tahu, kan dia ikut ngaji belum Islam juga, cuma ikut ngaji. Orang tuanya tahu dan hukum dia, pukul anaknya, dipukul, marahin, dihajar ya. Kalau orang sana yang mukul gak kayak di Jawa sini, gak, mas jangan gitu mas, jangan gitu. Orang di sana mukul kayak mukul maling. Sana memang keras ya, tahu. Sampai darah-darah bisa jadi pingsan, darah-darah seperti itu. Terus? Ya, anaknya mukul 2 hari anaknya ngaji lagi. Iya, ikut ngaji lagi. Nggak kapok ya? Nggak kapok. Padahal belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Tapi semangatnya tuh udah semangat Islam ya. Semangat Islamnya. Sampai-sampai yang terakhir itu yang dilapor polisi, anaknya kita bingung gimana anaknya mau Islam, cuma kalau masuk di sana ya berarti kasus besar. Karena ini anak beta kasus besar. Kita bingung. Terus kita cari biaya. Patungan bawa anaknya ke Jawa sini. Oh, anaknya di mana sekarang? Sekarang anaknya kuliah dapat beasiswa di Jawa Timur. Dia saat di BD. Jawa Timur sekarang di mana nih? Surabaya, Malang? Mojokerto. Mojokerto. Waduh, tempatnya si Goldian. Mojokerto pula. Ya. Anaknya di Pondok Gede persis dulu pusat. Boleh. Soalnya aku mungkin 2 minggu lagi ada main ke Surabaya. Nanti aku minta nomornya ya.
Saya juga nanti mau ke Jombang. Ke Jombang juga. Ya. Kenapa nih? Ngantri lagi? Tidak wawancara, mau ini kerja di sana. Di mana Bu? Mau kerja di Jombang, pabrik. Pabrik di Jombang. Oh, Masya Allah. Semoga diterima. Udah diterima belum? Belum wawancara. Masih wawancara. Iya. Ya, insya Allah harusnya bisa. Kita udah motivasi bahwa setiap anak yang tahu dari saya yang mualaf harus kerja biar membantu teman-temannya yang masih di sana yang mau ke sini. Kita patungan untuk mereka ke sini. Sampai sekarang ada asosiasinya. Iya. Kelompok kalian. Kelompok kalian di kampung ini lain-lain. Oh. Kita dari kampung kita yang keluarga itu mualafnya 11 orang, yang Islamnya 20 orang, yang kita sekitar 35 orang lah. Di kelompok itu. Ya, kita. Tapi solid ya. Solid. Sama-sama satu saudara soalnya ya. Iya, kalau ada yang dari sana berangkat gak punya ongkos, mualaf kan orang tuanya tidak mampu. Kalau tidak mendukung, kita bantu dengan biaya patung 5.000, 10.000 bisa. Hitungan. Luar biasa. Itu dari mana artinya? Dari OEKAM ke Kupang dulu? Iya. Dari kampung kita ke pusat ekonominya itu naik ojek bayar 15.000. Nah, dari OEKAM-nya ke Kupang itu bayar 100.000. Terus dari Kupang ke pesawat? Ke Surabaya, kalau ke Surabaya naik pesawat 2 jutaan. Kalau ke Jakarta kalau kita lebih lah. Kita 400-500. Artinya kalian patungannya gede juga ya? Luar biasa. Tergantung mampunya. Punya mampu 5.000 ya 5.000, tidak ada paksaan. Ya kalau nggak ada duitnya kan nggak jadi pergi. Ya tidak ada duitnya ya kita usahakan duitnya. Ending dulu. Ending dulu. Sekarang kan habisnya kemarin saya pulang membawa 5 orang lagi. 6 orang cuma ya dananya tidak ada. Yang patungan cuma 1 orang yang tadi anak kecil itu. Itu cuma bawa itu doang. Yang 5-nya tidak jadi karena kekurangan. Kita mau minta-minta tidak mau minta-minta. Nggak mau ya? Nanti orang sangka kita jual agama untuk meminta-minta. Betul itu nggak boleh sih. Iya. Ya tapi kalau ada yang tergerak mau bantu Iya, ya oke gitu ya, nggak apa-apa. Soalnya nih semangatnya luar biasa. Iya. Wah Masya Allah. Soalnya ya aku ini ya dari kemarin kan dengar kabar banyak yang mualaf. Iya. Cuman belum ketemu mana lah orang yang dari OEKAM-nya gitu kan. Loh rupanya ketemunya malah di Bandung. Ini yang 4 orang satu di luar, hanya 4 orang, yang 6-nya di pondok. 6-nya di pondok. Itu yang dari abang doang ya. Iya, Yang teman-teman yang lain yang Itu mungkin ratusan. tapi di tempat-tempat lain Iya, di kota lain. tersebar ya. Iya, kalau daerah saya kan OEKAM, itu yang tuh. Oh Masya Allah. Salut. Jadi mereka ini rata-rata ya kan masih anak-anak. Iya. Kan bisa juga mereka kalau dilaporkan lu nyulik anak orang gitu. Kan kita kalau yang anak pendeta itu yang dilaporkan. Kalau anak ini pendekatan langsung ke orang tuanya kan Orang tua setuju. setuju. Rata-rata kalau yang dibawa tuh setuju orang tua. Rata-rata ya setuju. Cuma yang anak pendeta itu Yang satu itu aja yang nggak mau. yang 2. Oh. Anak pendeta 2 orang, kakak adik. Kakak adik anak Itu yang pendeta yang iya. 17 sama 14 tahun tadi. Itu yang tidak setuju sampai saya dilaporkan. Kalau yang ini kan kita buat surat pernyataan setuju dari orang tua. Oh jadi sebelum itu orang tua teken dulu. Iya. Tekan dulu. Pernyataan bahwa mereka Pernyataan setuju, keberatan ya. Iya, keberatan. Ya, kalau nggak bisa dibilang nyulik anak. Iya, kan? karena saya takut kejadian sebelumnya yang anak pendeta saya dilaporkan. Nah, sedangkan di 2013, 14 itu saya ke Jawa juga, saya ditahan di Polda NTT karena kita dibawa sama paman itu ada 7 orang itu ada di dalamnya itu ada Kristen 5 orang. Jadi kita takut disangka trafficking. Iya, human Penjualan trafficking ya penjualan. Itu aku bilang karena di bawah umur kan. Tapi ini kan berkasnya ada, kakak, akte dan lain-lain, kita bawa ke pendekatan orang tuanya mau tapi keluarga besarnya yang tidak mau. Yang provokasi. Di sana diyakini bahwa orang masuk Islam itu di Cina Masih. tidak gaul, masih sampai sekarang. Iya, Kenapa tidak gaul? ya nggak tahu. Dianggap lebih rendah lah Islam. Iya, karena kan minoritas makanya seperti itu. Ya, oke. Terus kayak anak-anak kecil nih. Di sana kan babi itu salah satu yang makanan pokok lah ya. Kan jadi nggak bisa makan babi. Nggak Iya. keberatan mereka. Nggak keberatan mungkin. Kalau tanya keberatan ya pelakunya harus tanya ke pelakunya. Kalau saya kan Oh ya memang dari dulu nggak pernah iya, makan. nggak makan. Nah, Dari mereka bilangnya gimana? ya mereka juga kalau saya tanya mereka juga nggak mau makan babi, cuma kan dihidangkan seperti itu. Tanya enak ya enak.
Jadi enak. walaupun udah jadi Islam pun nggak bisa makan nggak apa-apa. Ya, mereka malah kan sudah bawa pondok pesantren kan udah tahu ilmu agamanya. Nah, yang kita tidak mau, yang tadi seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa kita jangan mengejar kuantitas, tapi harus mengejar kualitasnya. Buat apa banyak tapi sedikit. Iya. Daripada nanti jadi Islam KTP Iya. doang kan. Ya, mendingan Tauhidnya nggak tahu. sedikit tapi berkualitas. 5 orang tapi bisa mendakwah di sana ratusan orang. Daripada 1000 orang tapi tidak bisa berdakwah apa-apa di sana. Betul. Mantap. Jadi lu setiap tahun nih, abangnya setiap tahun pulang ke sana. Pulang ke sana. Setiap tahun ke sini insya Allah saya bawa 1 atau 2 orang. Insya Allah bawa 1-2. Nanti sambil kerja tetap ke sana juga. Tetap ke sana. Kerjakan cuma mencari dana untuk membantu kita mendakwah. Ya, tapi Kalau kan berdakwah kan harus ada uang juga. Kalau tidak ada uang, kita dari Ciputat ke sini kan harus naik angkot, naik travel. ini sama persis gimana nih? Ya membantu fasilitas ini pondoknya gratis, alhamdulillah. Oh, persis memberikan pondok gratis untuk makan anak-anak. gratis. Ini dapat uang bulanan saku dari persis juga. Dari persis dapat BMC. dari Bina Mualaf Center ya. Masya Allah, luar biasa. Oh, 2 orang yang dapat, 2 orang. Jadi itu kenalnya dari mana persis dulu? Karena paman saya itu dulu awal mulanya paman saya sama kakak sepupu ini pondok di sini, terus kenal sama pemimpin pusatnya. Nah, kita di babak pertama itu di PID syahadat sama orang-orang teman saya syahadat, dimasukin di sini. Ada kakak sepupu juga, sepupu juga di sini tamat kuliahnya di sini. Di sebelah, ya iya. Mantap, keren kalian. Iya. Iya, itu mualaf juga. Tapi banyak kan ini ya laki ya, kalau perempuan belum ada. Perempuan itu yang saya bawa itu perempuannya mualaf belum ada. Harusnya yang kemarin itu perempuan 3 orang cuma gak jadi karena biaya. Umur berapa? Yang satu umur 16 tahun, yang satu 13 tahun, yang satu 8 tahun. Masih 8 tahun. 8 tahun. Rencana dibawa ke Bandung juga. Bandung juga. Ke Persis ya. Izin saya persis. Oh, seru, nanti kita ngomong di belakang deh itu. Kita nggak apa-apa, kita usahakan bisa. Tapi harus lu kesana lagi ya. Iya, harus saya ke sana lagi. Dan kalau yang sayangnya kalau orang lain kan takut. Orang lain ke sana yang jemput itu kan takut. Iya, kamu Ini bentrok. iya. Orang siapa lo? Nggak kenal. Nggak kenal. Nah, makanya selama ini ya habis saya ke sana. Saya pernah mau ke Bima ya, Iya. tapi di pelosoknya. Wih, belum pergi aja udah heboh. Wah, ini Islamisasi dan Iya. bla bla. Waduh, tiba-tiba diumumkan di radionya. Kayak macam musuh mau datang. Iya. Kalau yang satu kalau kita di NTT khususnya NTT itu berdakwah itu tidak naik di atas panggung. Di Jawa berdakwah kan harus naik di atas panggung terus ceramah itu orang sudah percaya. Kalau di NTT itu berdakwahnya tidak naik di atas panggung atau di atas mimbar terus kafir orang. Berdakwah dengan perbuatan, Iya. kelakuan hidup hari. Itu memang harus. Lebih bagus orang itu masuk Islam tuh karena melihat Iya, akhlak. akhlaknya. Ya, karena memang Nabi juga menyarankan ya. Kan berdakwah paling bagus tuh ya lewat akhlak. Mantap. Walaupun di kampung kita juga kristenisasi itu selalu ada. Oh, itu gimana tuh? Itu kristenisasi itu Ngapain Kristenisasi kan udah Kristen? kan mengajak yang 2% itu masuk Kristen semua. Oh, diajak juga masih? Iya. Walaupun udah tinggal 2% pun Iya, mau ngajak semua. nggak dikasih poin ya, dilibas juga. Mau dilibat juga. Tapi makin diajak makin sekarang desa saya itu ya 40% lah Islam. Desanya, Masya Allah. Itu gimana Kristenisasinya tuh caranya? Ke sana ngajak orang-orang yang belum pendidikan masih minim atau udah ada yang berpengaruh, dihadiahin mobil, mau kasih mobil, uang. Sampai gitu? Nah, biar masuk Islam, Biar masuk Kristen? Kristen. Kakek saya juga mau ditawarin uang 1 juta sama mobil, masuk Kristen, nanti dikasih uang. Cuma kakek saya ketika mau, karena mereka berpikir bahwa kalau kakek saya masuk Islam, Kristen, berarti semua yang diikuti itu masuk semua. Iya, karena ini kepalanya gitu kan. Kepalanya. Nah, terus ya kalau orang-orang yang kurang mampu, orang Islam yang kurang mampu, mereka kasih super mie, baju, beras, minyak goreng, kopi dan lain-lain. Oh, disokok. Disokok gitu? Iya. Ada yang nggak ambil? Ya, ada yang ngambil dan ada juga yang masuk Kristen, tapi
satu orang Islam yang masuk Kristen jadi murtad, 10 orang Kristen yang masuk Islam jadi mualaf. Ya kita nggak pungkiri pasti ada yang ngambil ya. Namanya orang juga Bukan motivasi orang bukan beda-beda. pasti ada, bukan pasti ada. Ya. Terkadang kan mereka ngomong ke saya kalau di musola itu atau masjid itu ngomong ke saya, ngomong kalau mereka anggap aja mereka sedekah kita gak apa. Ya, kalau kami punya moto gini, ambil bantuannya, tolak Tuhannya. Iya, gitu. Ambil bantuannya, tolak Tuhannya. Dan mereka nggak komplain loh. Gak komplain. Kalau aku komplain ya bisa viral di Indonesia. Oke, artinya lu ngasihnya Iya. ini ya punya niat gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu rutin ya mereka kristenisasi? Rutin. Dari orang-orang Kupangnya atau dari luarnya? Dari luar. Dari Jawa? Kebanyakan pendetanya dari Sulawesi, Jawa, Cina, Australia dan Batak, Oh, masih. Sumatera. Kebanyakan orang bawa ke sana dana, bawa ke sana uang, masih. Tiap bulan masih, tapi Dari luar juga ada ya? iya dari Australia kebanyakan dia. Kenapa bisa tahu? Karena mukanya bule gitu? Buka boleh terus ngomong orangnya. Oh, dia berasal dari mana? Kan kalau dari Australia kan didampingi sama pendeta asal lokal. DT. Ini misionaris dari Australia Dia gitu. mau wawancara agama Kristen gini. Siapa tahu Tertarik ya? tarik. Wih, seru ya Nah, daerah gitu. Dan satu di Pulau Timur, dari Timor Leste sampai Kupang itu cuma di daerah kita itu Islamnya orang asli sana. Kalau di seluruh hampir di Pulau Timur itu dari Timor Leste sampai Kupang itu Islamnya pendatang Jawa, Sulawesi. Padang, Sulawesi, Makassar. Bukan Sulawesi. Cuma di kampung kita, daerah kita, Kecamatan Amandemen Timur itu orang Islamnya orang Islam asli. Ya, Asli sana. karena ini muka abang nih mirip ini, Melatok. Ya. Nanti aku kasih lihat, mirip Melatok. Jadi aku bilang, wah ini muka Kupang gitu kan? Iya. Oh ya, Hercules dari situ juga ya? Iya. Hercules Timor Leste. Timor Leste. Oh ya, Timor Leste. Satu pulau, kita satu pulau, dibagi 2 negara. Iya, zaman dulu kan masih Indonesia. Iya. Iya. Mungkin ada lagi nih mau disampaikan buat teman-teman di luar nih. Apa nih? Ya, untuk teman-teman di luar mohon bantuannya, dukungan dan bantuannya, bukan hanya materi tapi dengan doa, motivasi dan lain-lain. Tapi boleh nih sekali-kali mungkin kalau abang balik ke sana kabarkan, jadi mana tahu kita mau ikut gitu. Bisa. Kalau ikut boleh kan? Boleh kalau ikut. Nanti jangan dipanah di situ kami. Enggak di mana. Aman ya. Enggak itu. Sadis itu juga. Malah senang kalau kampung saya ada kedatangan orang luar itu senang. Ya kita pingin ke situ, cuman dari kemarin nggak ada ini kan, nggak ada kenalan, jangan nanti datang-datang nggak ada yang terima kan, Iya. sedih juga gitu. Kita buat jadwal ke sana Om. Siap. Senang. Yang penting kesananya bukan langsung Enggak lah, kita ngapain? Islamisasi itu kalau langsung orang diterima kan Itu kita nggak boleh mengajak orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Tapi kalau dia tertarik, ya kita kan cuma menampung. seperti itu yang tadi la ikraha fi din, Iya, la tidak ikraha ada fi din. paksaan dalam beragama Islam. Saya tidak ada paksaan mau Islam, kalau tidak mau Jadi kapan rencana ke situ lagi? bulan puasa. Bulan puasa, masih lama ya? Iya, karena kita bulan puasa itu rencananya buat jadwal teman-teman yang sudah tamat pondok, tamat SMA di pondok itu ke sana jadi imam. Ya jadwal jadi imam, khutbah, kultum tarawih begitu. Mantap, mantap. Oke, ini Kutagi nih. Iya. Artinya tahun depan ya? Iya, tahun depan. Puasa. Ya. Mungkin Bang Amin mau ikut Bang? Cuma kalau fasilitasnya kurang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita biasa kok. Ini 2 minggu lagi aku ke Malang Selatan. Itu daerah yang Islam minoritas. Bayangin di Jawa tuh banyak. Di Jawa tuh masih banyak daerah yang Islam semua minoritas. Jangankan itu di Jawa Baratnya ada. Kayak di Cianjur ada nama desanya Desa Ciranjang. Islam cuma 7%. Ya, jadi 3 desa tuh Kristen semua. Bayangkan mukanya Sunda, orang Sunda, tapi Agamanya. Kristen. Kalau kita bicara kayak orang Manado, orang Timur lah, Iya. ya itu Kristen gitu kan. Kristen. Ini orang Sunda, orang Jawa, tapi dia Kristen. Iya. Itu banyak. Kayak orang Timur ya. Kita ngomong lagi orang Timur asli terus Islam orang nggak percaya. Bingung ya. Bingung. Kok bisa?
Lo timur lo gak bisa, gak lo Islam. Dari mana? Kok bisa? Sangka kita bohong, tapi alhamdulillah. Ya kalau udah penampilan kayak gini kan udah Islam gitu. Islam alhamdulillah. Jadi iya tuh pikir awal mualaf karena mukanya muka timur, rupanya dari lahir Islam ya bang. Iya. Oh ya, satu lagi yang paling terakhir, minta dukungannya juga Kak. Soalnya kalau kita bawa anak dari sana harus masuk di pondok pesantren di sini, kita kekurangan biaya untuk bayar pondok pesantren. Ya kalau ada yang ngasih pendidikan gratis, Gratis, ya. itu begitu. Yang saya maunya pondok pesantren biar anak tauhidnya kuat. Ya kalau bisa ya pondok lah, jangan Jangan sekolah sekolah biasa. biasa. Takut Ya. nanti luntur imannya ya. Ya. Takutnya luntur terus sudah balik ke sana. Betul. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di sini. Nanti kita lihatlah apa yang bisa kita kerjakan buat teman-teman yang ada di wilayah NTT ya. Siap. Terima kasih buat waktunya. Luar biasa nih pengalaman dan bisa belajar langsung. Iya. Ya, sekian dari kami. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wah, orang lu udah berapa lama di situ? Lu mulai. Oke teman-teman ya, itu yang terjadi di sana. Dan sekali lagi, semoga saya diberi kekuatan, diberi umur panjang, dijagai oleh Allah sehingga saya bisa ke sana. Untuk waktu kapan kita ke sana, sementara terpaksa kita harus rahasiakan. Akan ada perubahan schedule teman-teman ya. Lantaran kenapa? Lantaran kemarin saya sempat bahas hal ini di channel satu lagi, di Himpunan Mualaf Cerdas. Dan apa hasilnya teman-teman? Saya diancam. Ya, seperti biasa, banyak polikardus yang ngamuk, banyak polikardus yang tidak terima, dan mereka langsung mengancam. Mengancam saya kalau sampai ya, berani begini, berani datang gini kan, siap-siap kamu dan sebagainya. Untuk itu, sebagai bentuk antisipasi ya, kita akan merahasiakan tanggal kita datang, waktu kita datang. Ya, kita harus merubah schedule itu semua. Dan sekali lagi tujuan kita ke sana bukan melakukan islamisasi seperti yang dilakukan Saifuddin saat dia mencoba mengkristenisasikan orang-orang yang sudah jadi mualaf di sana. Ini beda kita dengan dia ya. Kita ke sana hanya untuk mengecek realita, mengecek sejarah ya, bagaimana masuknya agama Islam maupun Kristen ke sana. Terus kita juga mau ngecek apa benar ya desa tersebut sekarang sudah mualaf semua sehingga gerejanya hanya tersisa mimbar doang. Ya, Saifuddin kan bilang gitu, pada mualaf yang tersisa cuman mimbar doang. Ini kita mau cek kebenarannya. Jadi tujuan kita ke sana hanya seperti itu. Sekaligus tentu saja kita silaturahmi dengan saudara-saudara mualaf kita yang ada di wilayah sana. Jadi doakan semoga saya diberi rezeki untuk bisa ke sana tentunya ya, karena ke sana juga jauh, butuh biaya, dan kita kalau mengunjungi orang itu paling nggak enak kalau tangan kosong, apalagi yang kita kunjungi mualaf teman-teman. Kalau yang kita kunjungi sultan-sultan, orang-orang hebat ya kita bawa badan saja gitu kan. Tapi kalau kita kunjungi mualaf-mualaf ini kan nggak enak juga kalau kita tidak membawa cenderamata lah, kan begitu. Terus bagi teman-teman, kalian bisa lihat juga ya bagaimana upaya Saifuddin agar membuat orang-orang yang sudah mualaf ini kembali ke keyakinan lamanya. Bahkan dia mempersiapkan rumah, ya, hadiah rumah. Lucu sekali ya. Saifuddin mending fokus dengan rumahnya sendiri yang sampai sekarang dia tidak miliki di Amerika. Ya, dia tidak punya rumah di Amerika, masih numpang-numpang. Dasar peluku suntur Saifuddin Ibrahim. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.